Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita hari ini, mari sejenak mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi penuntun bagi kita sekalian. Sebelum itu, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari ini, hari karunia-Mu boleh kami alami kembali ya Allah. Bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi karena Engkau Allah yang penuh kasih karunia bagi kami sekalian. Sebelum memulai segala aktivitas kami akan membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Kami rindu bahwa kebenaran firman-Mu ini menjadi bagian dalam kehidupan kami, sehingga di sepanjang hari ini kami akan terus menunjukkan karakter diri kami yang terus menjadi murid Kristus yang setia melalui tutur kata dan perbuatan kami. Berfirmanlah kepada kami sekalian ya Allah, dan kiranya hati kami benar-benar terbuka di hadapan Tuhan untuk ditegur oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai 24 tentang pertemuan Abram dengan Melkisedek. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu." Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, "Berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu." Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, "Aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali. Hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing." Amin. Diperkaya Tuhan menjadi tema perenungan bagi kita di pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang mempunyai caranya tersendiri untuk memperkaya diri. Ada yang dengan tekun bekerja keras, ada juga yang kaya oleh karena hadiah atau warisan, dan lain-lain sebagainya. Nah, beda dengan orang yang satu ini, yakni Abram dalam pembacaan kita. Bagaimana caranya dia memperoleh kekayaan? Allah memberkati Abram dalam setiap perjalanan hidupnya. Di samping diperkaya secara rohani, dia juga diperkaya dalam hal materi. Bahkan dalam perkenaan Allah, ia pun mengalahkan setiap musuh-musuhnya. Sama halnya ketika mengejar Kedorlaomer dan sekutunya yang juga mengalahkan Raja Sodom, Gomora, dan sekutunya. Mereka bukan hanya menaklukkan, tapi juga menjarah dan menawan penduduknya. Lot dan seluruh harta bendanya turut ditawan, sebab ia menetap di Sodom. Abraham mengumpulkan orangnya yang cakap berperang sebanyak 318 orang. Kemudian Abram bersama sekutunya Mamre, Eskol, dan Aner mengejar dan mengalahkan mereka. Abram kembali membawa semua jarahan itu. Raja Sodom menyongsong dia. Melkisedek Raja Salem juga keluar membawa roti dan anggur lalu memberkatinya. Abram memberi 1/10 dari jarahan itu kepadanya. Raja Sodom menawarkan seluruh jarahan itu kepada Abram namun ditolak. Sebab Abram punya prinsip. Ia tidak mau mengambil sepotong benang pun dari harta Raja Sodom, agar tidak disebut bahwa Raja Sodomlah yang membuat dia kaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan,
Setiap kita setidaknya membutuhkan harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Kita bisa bekerja keras, kita bisa juga menjadi kaya oleh karena berbagai cara yang lain. Nah, karena itu, jika kemudian Tuhan mempercayakan berkat-berkat-Nya kepada kita, menyatakan anugerah-Nya melalui pekerjaan-pekerjaan tangan kita yang kita kerjakan dalam nama Tuhan, maka syukurilah bahwa harta itu, kekayaan itu adalah pemberian Tuhan kepada kita. Ingat, jangan tergiur dengan tawaran dunia yang akan berujung pada penyalahgunaan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu telah kedengaran di tengah-tengah kehidupan kami, dalam pribadi lepas pribadi dan juga dalam keluarga kami masing-masing. Kami boleh melihat bagaimana cara Tuhan memelihara kehidupan Abram, memelihara kehidupan orang-orang yang taat kepadamu. Karena itu Tuhan, kami pun meyakini ketika hidup kami berjalan dalam tuntunan Tuhan, maka Tuhan akan memelihara kami dengan cara-cara yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh akal dan pikiran kami. Karena itu Tuhan, juga berikan kami hikmat-Mu, agar melalui setiap berkat yang Tuhan percayakan kepada kami akan kelola itu dengan baik. Kami akan mempergunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan bahkan lebih lagi seluruh hidup kami dengan segala talenta yang Tuhan beri, kami akan pergunakan dengan sebaik mungkin. Pagi hari ini ya Allah, kami telah sedia dengan berbagai rencana kerja, rencana kegiatan kami masing-masing. Tuhan tolong beri kesehatan dan kekuatan. Kami boleh menjalani setiap tanggung jawab kami dengan baik, dengan penuh sukacita, oleh karena kami meyakini Allah menolong kami. Dan kesemuanya itu akan mendatangkan berkat bagi kehidupan kami dan bagi kehidupan rumpun keluarga kami. Kami berdoa bagi mereka yang sedang bergumul karena sakit, yang bergumul karena duka cita. Engkau Allah yang akan melawat segala keberadaan hidup mereka. Dan biarlah ya Allah, kemuliaan-Mu akan dinyatakan bahkan dalam suasana yang tidak mudah sekalipun. Kehidupan kami sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Peliharakanlah ya Allah, kiranya berkat kemurahan Allah akan terus menyertai kami. Kami berdoa, kami bersyukur, hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kehidupan kita hari ini akan kita jalani dalam tuntunan kasih dan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah firman Tuhan, kiranya akan senantiasa menjadi kekuatan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.